Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Miss Diska. Selamat datang lagi dengan saya, Miss Diska. Have you ever been asked about how long you did something? Pernahkah kamu ditanyakan berapa lama kamu melakukan sesuatu? For example, how long did you draw the scenery? Berapa lama kamu menggambar pemandangan? Someone asks you about the duration of your activity. Seorang menanyakan tentang berapa lama kegiatan yang kamu lakukan. For today, we are going to discuss it. Untuk hari ini kita akan membahas itu ya, Nak. Okay, this is Math Day. Ini harinya hari matematika. Okay, for second grade of elementary school. Untuk kelas 2 sekolah dasar. Please prepare your mathematics textbook and then show to me. Siapkan buku matematikanya, lalu tunjukkan ke Miss Deska. Okay, very good. Like this one. Seperti ini ya. Okay, this is our book. Okay, now open your book. Buka bukumu. Page halaman 73. Open your mathematics textbook page 73. Buka buku matematikamu halaman 73. Okay? Please stay focus, tetap fokus ya. I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar. Please put on your eyes, dipasang matanya. And put on your ears, dipasang telinganya dua-duanya. To look at the screen or your mathematics textbook, untuk melihat layar atau buku teksmu, and listen to Miss Deska's voice, dan mendengarkan suaranya Miss Deska. Okay, come on, yuk. Pay attention, perhatikan. Okay, this is page 73 and this is page 74. Ini halaman 73 dan ini halaman 74. Okay. First, I will read the title. Pertama-tama Ibu akan baca judulnya dulu ya. Measure activities using seconds and minutes. Apa sih artinya? Terkait yang tadi ya. Mengukur aktivitas menggunakan detik dan menit. Ya, dia ukur aktivitasnya berapa lama sih? Menggambar berapa lama sih? Menulis satu lembar berapa lama sih? Okay, we have text as usual. Kita punya teks seperti biasa. Let's read it. Yuk, kita baca yuk. Kids, let's read this text carefully below. Kita disuruh baca nih, read. This text carefully below. Bacanya harus dengan menyimak ya, biar paham apa sih yang dibicarakan. Okay, I will read this text for you. Ibu akan membacakan teksnya. You can follow my pronunciation. Kamu bisa mengikuti pengucapan ibu. And pay attention to the translation. Dan memperhatikan penerjemahannya, artinya. Okay, let's go. Let's start. Yuk kita mulai. Hello, I am Shasha. Katanya saya namanya Shasha. Now I'm in the kitchen. Sekarang saya sedang berada di dapur. I helps my mother to make cakes. Saya membantu ibu saya untuk membuat kue. Karena ini pakai to, jadi to make cake, bukan pakai ing ya nak. We makes cupcakes and birthday cake. Kami membuat cupcake dan kue ulang tahun. I help my mother after coming from school. Saya membantu ibu saya setelah pulang dari sekolah. I get a lot of fun whenever I cook. Saya senang banget atau saya banyak mendapat kesenangan ketika saya memasak. It is my favorite hobby. Ini adalah hobi terfavorit saya. I usually fold bread
paste. Saya biasanya melipat roti pasta. Then I decorate cupcakes. Lalu saya mendekorasi cupcake-nya. My mother decorates a birthday cake. Sedangkan ibu saya mendekorasi kue ulang tahun. It is so delicious. Wah, ini enak sekali. My mother is a baker. Ibu saya seorang pemanggang. We make cakes from my mother's customer. Kita membuat kue untuk pelanggannya ibu saya. We start to make cakes at. Kami mulai membuat kue at 15:30. Jam 15:30. And finish at 16:30. Dan selesai jam 16:30. How many minutes does we make cakes? Berapa menit sih kita membuat kue? Can you help me to solve the problem? Bisa nggak sih kamu membantu memecahkan masalah ini? Let's see, kita lihat. Mulainya jam 15:30, selesainya jam 16:30. Kira-kira berapa menit ya kita membuat kue? Oke, let's discuss about it. How we solve this problem. Kita diskusikan bagaimana kita memecahkan masalah matematika ini. Oke? Oke, next. Let's see. Part B, find the long of time. Nah, sebelumnya kita harus tahu berapa lamanya waktu ya masing-masing ya. Recall the relationship between second and minutes, minutes and hour, putting on the correct statement. Kita harus tahu kalau 1 menit itu berapa detik, 1 jam itu berapa menit. Nah, kita disuruh mengulang kembali nih, mengingat kembali hubungannya. Ya, lalu memberi lingkaran mana pernyataan yang benar. Put ring, melingkari the correct statement, pernyataan yang benar. 1 hour is equal to 60 minutes. Is it correct? Yes, very good. Is it? It is correct. You put ring here. And the rest, please do as your exercises. Sisanya kamu kerjakan sebagai latihan ya. I know you will do them correctly. Ibu percaya kamu bisa mengerjakannya dengan benar. Okay, let's go to number 2. This is page 74. Ini halaman 74 ya nak. Okay. Number 2, analyze the picture below. Suruh dianalisa nih gambar di bawah ini. Wow, we have analog clock. This is analog clock. What time is it? What time is it? Dia menanyakan jam berapa ini. It shows 4:30. Dia menunjukkan jam 4:30 atau 4:30. 4 show hour. Angka 4 menunjukkan jam. And 30 shows minutes. Dan 30 menunjukkan menitnya. Okay? And then remember, the maximum of minute is 60. Jadi menit itu cuma sampai 60 ya, batas maksimalnya ya. Enggak ada 70 ya. Menit itu cuma sampai 60. Look at. Lihatlah. 5:61. 5:61. Jam 5:61. It is wrong. Ini salah ya nak. Yang betul adalah it is usually written as, seharusnya ditulis sebagai 6:1. 6 as hour, 1 as minute ya. Karena dia 61 berarti sudah 1 jam nih masuk ke sini. Jadi bukan 5 lagi, jadi 6.
Ya, sisanya 1 menit. Oke. This is 1 minute past 6. Jam 6 lewat 1. Oke. Now put ring on digital time that show minutes. Mana sih di jam digital ini atau digital time ini, waktu digital ini yang menunjukkan menit? Apakah yang di depan? Apakah yang di belakang ya? Yes, very good, dear. Bagus sekali, nak. Yang menunjukkan menit adalah yang belakang. Okay, this one show minutes. This one show hour. This like this, seperti ini. Okay, please do the rest as your exercises. Tolong dikerjakan sisanya sebagai latihanmu. Okay, thank you. Let's go to number 3. Find the long of time in minutes. Kamu disuruh menemukan berapa lamanya waktu dalam satuan menit. Contohnya ada di nomor 1 nih ya. Kita lihat nih, nomor 1, number 1, start. Nih, ini waktu memulai ya. Jam 6 lewat 10. 10 past 6. Jam 6 lewat 10. Lewatnya di depan ya, nak. Jadi ini dulu dibaca kalau bahasa Inggris. 10 past 6. Ini mulai, start. Finish, selesainya. 25 past 6. 25 past 6. Jadi selesainya jam 6 lewat 25. Aktivitasnya apa? Frying egg. Menggoreng telur. Aktivitasnya dimulai dari jam 6 lewat 10. Selesai jam 6 lewat 25. Berarti berapa lama ya waktu menggoreng telur? Can you count it? Bisa nggak kamu menghitungnya? Oke, let's see. Yuk kita coba yuk. Ada nih contohnya nih ternyata. Oke. Yang di depan ini menunjukkan jam. Lihat ya, ada tandanya H and H, H dengan H. Dan yang belakang menunjukkan menit, M and M. Yang depan menunjukkan jam, yang belakang menunjukkan menit. Kita balik ya, untuk mencari lamanya suatu aktivitas, to find the long of the activities, you have to subtract the finish time, subtract with the start time. Jadi untuk menemukan lamanya suatu aktivitas, maka waktu selesai dikurangi dengan waktu memulainya. Oke, kita coba hitung. 5 dikurang 0, 5 subtract with 0 is 5. 2 subtract with 1 is 1. 6 subtracts with 6, 0. 0 subtracts with 0, 0. So, the long of frying egg is, yes, this one, 15 minutes. So, jadi the long of frying egg, lamanya menggoreng telur adalah 15 menit. Oke? Please do the rest as your exercises. Tolong kerjakan sisanya sebagai latihan. Thank you so much. Very good. Number 4. Analyze the meaning of word about time below. Kamu menganalisa arti kata tentang waktu di bawah ini. Then find after and before of time. Lalu kamu disuruh menentukan waktu sebelumnya dan waktu setelahnya. Oke, let's try. Yuk kita coba yuk. Nah, this is digital time. Ini bentuknya waktu digital ya. Dan dalam penulisan, this is analog clock. Okay. The first is show hours. Yang pertama
menunjukkan jam. The second one shows minutes. Yang kedua menunjukkan menit. The third, yang ketiga, shows seconds. Yang ketiga menunjukkan detik. Jam, menit, detik. So this is 24 seconds and 30 minutes past 11. Jadi ini adalah jam 11 lewat 30 menit dan 24 detik. Oke, let's go to another slide and another page. Yuk kita ke halaman dan slide berikutnya. Oke, this one. You can find the time above in stopwatch. Ya, kamu juga bisa mengukur kecepatan itu dengan stopwatch. Ya, misalnya ada yang berlari nih. Untuk mengukur kecepatannya atau berapa lamanya menggunakan stopwatch. Have you ever seen stopwatch? Please find out for me. Oke, tolong dicari ya untuk bisnis kaya. Oke, and then tell me about stopwatch. Lalu ceritakan ke bisnis kaya. Apa sih itu stopwatch? In analog time is just usually written for hour and minutes. Nah, biasanya di jam analog atau analog yang menunjukkan waktu, biasanya cuma menunjukkan jam dan menitnya saja. Jarang menunjukkan detiknya. Ada juga mungkin yang menunjukkan detik ada, tapi biasanya hanya jam dan menitnya saja. Oke, biasanya ditulis seperti ini ya. It can be written. Ini akan tertulis sebagai 11 hours pakai S karena lebih dari 1, 30 minutes 30 menit, 24 seconds. Ini untuk yang di halaman tadi ya nak. Yang ini bisa ditulis seperti ini. 11 hours, 30 minutes, and 24 seconds. H stand for hours. H ini untuk jam. Min stand for minutes. Min ini artinya menit disingkat. Sec stand for second. Nah, yang ini disingkat untuk second atau detik. H stand for hour. H menunjukkan untuk hour atau jam. Min stand for minutes. Min menunjukkan menitnya. Dan sec singkatan dari second atau detik. Oke, sekarang kita ke permasalahan. Bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan apa yang tadi sudah kita diskusikan. Oke, solve the problem. Yuk kita pecahkan masalah ini. Ibu pilih yang bawah ya nak. Untuk mendapatkan space, ya ibu pilih yang soal ini. Untuk mendapatkan ruang untuk menjelaskannya. Untuk ada hitung-hitungannya. Oke. Nah, di sini kita akan bicara before, sebelum, and after, sesudah. Kita bicara tentang before and after. Oke, let's try this one. Kita coba yang ini dulu yuk. 25 minutes before 50 past 2. Jadi 25 menit sebelum jam 2 lewat 50 itu jam berapa sih? The time is, waktunya adalah 25 menit sebelum jam 2.50. Jam berapa ya? Caranya this one, yang ini jamnya, subtract with this, dikurangi dengan yang ini. Oke. The first is hour, the second is minute. Yang pertama adalah jam, yang kedua adalah menitnya. Dikurangnya menit ya, berarti yang dikurang adalah belakang. Karena yang nguranginnya ada 20 menit. Berarti dia di belakang ya, bukan di depan taruhnya ya nak. Oke, sekarang kita kerjakan. 0 subtract with 5 is we
Borrow from the 5. Kita pinjam dari 4 ya. Ini menjadi 10. 10 dikurang 5. 10 subtract with 5 is 5. Okay. And 5 was borrowed by 0. Ini 5-nya sudah dipinjam sama 0. Jadi tinggal sisa 4. 4 subtract with 2 is 2. Okay. This one 2 subtract nothing. Become 2. 0 subtract with nothing become 0. Okay? So the time is 25 past 2. Jadi 25 menit sebelum jam 2.50 adalah jam 2 lewat 25. 25 minutes before 50 past 2. The time is, jamnya adalah 25 past 2. Oke. Ini sebelum ya. Nah, kalau sesudah, nih after, kamu bukan mengurangi, tapi dengan menambahkan. Oke, kita baca soalnya. 20 seconds after 4 hour, 50 minutes, 56 seconds, the time is 20 menit dari jam 4 lewat 45 menit dan 56 detik itu berapa ya waktunya ya? Kalau ini kita tambahkan. We add this hour and this time, kita menambahkan jam yang ini with 20 second. Ingat di 20 detik ya, menambahkannya di satuan detiknya. Detik di belakang, berarti di sini ditaruhnya 20, jangan ditaruh di depan ya, Nak. Karena 20 detik setelah jam 4 lewat 45 menit dan 56 detik. Oke, kita coba hitung. 4, 45, 56. 4 hours, 45 minutes, 56 seconds nih. Ditulisnya seperti ini dalam digital time. Oke. 20 second after. 20-nya ditaruh di pas detik sini. Oke. Let's add them. Yuk kita tambahkan mereka. 6 add 0 is 6. Very good. And then 5 add with 2 is, ya karena nggak boleh lebih dari 60 menit, maka karena dia sudah lebih dari 60 menit, taruh yang satunya di belakangnya, taruh di bawah. Lebihnya 60 menitnya adalah 1 di sini. 60 detiknya ditulis sebagai 1 menit. Diulang. 5 add with 2, 5 plus 2 50 ya, Nak. Dan ini 20 ya, berarti 70 detik. 70 detik. Karena itu 10-nya ditaruh sini, 1 di belakangnya, dan 60-nya di sini. Oke. 1 plus 5 is 6. Oke. 5 plus nothing is 4 plus nothing is 4. 4 plus nothing is 4. Nah, jadi yang ini nih ya, yang di masalahnya adalah ini ya. 56 tambah 20 adalah 76. 6-nya sudah turun, di sini ada 70. Padahal detik itu juga nggak boleh lebih dari 60. Jadi 10-nya ditaruh sini, 60-nya sebagai 1 menit. Diulang. 70 detik di sini, 10-nya ditaruh di bawah sebagai 1 di sini, lalu 60-nya sebagai 1 menit ditaruh di atas sini. Oke? Oke. Let's go to another question, another problem to solve. Kita ke pertanyaan berikutnya atau masalah berikutnya yang harus diselesaikan. Oke, ke part C, ke bagian C, to part C.
Solve word problem about times. Nah, kita suruh menyelesaikan soal cerita tentang waktu. I try number 1. Ibu coba nomor 1 ya. Miss Rachel begins painting fences at 3:09. Miss Rachel memulai menggambar pagar pada jam 9:03. And she finished at 9:60. Dan dia selesai pada jam 9:60. How many minutes? Nah, untuk menanyakan berapa lama bisa how long, bisa how many. Kalau how pakai how many, diikuti satuan waktunya apa. Tapi kalau how long, nggak pakai satuan waktunya. Tapi kalau how many, pakai satuan waktu. How many? Berapa apa? Berapa menitkah? Atau berapa detikkah? Atau berapa jamkah pertanyaannya? Jadi harus diikuti satuan waktu. How many minutes does she painting fences? Berapa menit? Berapa menit? Berarti yang ditanya menit ya. Dia menggambar pagar. Caranya gimana nih? Let's count them. Yuk, kita mengerjakan perhitungannya. This one subtract with this one. Yang ini dikurangi dengan yang ini ya nak. This is hour, this is minute. Oke, 9:60, 9:03. Tinggal dikurang, subtract with this. 0 subtract with 3. You can do the subtraction. So 0 borrow from 6 become 10. 10 subtract with 3 is 7. 6 was borrowed by the 0. And last 5. Yang 6 ini udah dipinjam 1 sama 0. Jadi sisa 5. 5 subtract with 0 is 5. Okay, very good. Now 9 subtract with 9 is 0. 0 subtract with 0 is 0. So, the answer is, jadi jawabannya adalah 57 minutes. 57 minutes. Okay, we already have a lot of examples. Kita sudah punya banyak-banyak contoh ya. Okay, please do the rest. Kerjakan sisanya. This one and this one. Yang ini dan yang ini. Okay? Okay, very good. Okay, now let's go to page 77. This is page 75 ya. Ini halaman 75. Okay, now we go to page 77, halaman 77. We are going to talk about months in a year. Kita akan bicara tentang bulan dalam satu tahun. And order them. Lalu mengurutkan mereka in the correct order, dalam urutan yang benar. Okay, I will not read this text to save time. Ibu nggak akan membaca ya teks ini untuk mempersingkat waktu. Okay, but from the text we have question to answer. Tapi dari teks ini kita ada pertanyaan untuk dijawab. Okay, let's try it. Yuk kita coba yuk. Part B. Determine the months in a year. Menentukan bulan-bulan dalam satu tahun. Perintahnya, the instruction is match. Pasangkan. Analyze answer from the text above. Kamu disuruh menganalisa jawabannya berdasarkan teks. Okay, let's try this one. Kita coba yang ini yuk. Iqbal's birth month. Birth month. Month bulan. Bulan kelahiran dari si Iqbal. Kita cari yang ada tulisannya Iqbal. Mana ya Iqbal ya? Can you find Iqbal here? Where is Iqbal? I couldn't find Iqbal. This one? Yes. Iqbal was born on December. Iqbal
was born on December. Jadi, bulan lahirnya Iqbal bulan apa ya? Yes, correct dear, this one. December. Okay, let's match them. Yuk kita pasangkan yuk. Okay. Yes, this is order month in a year. Mengurutkan bulan dalam satu tahun. Let's order them. Start with January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very good. Betul sekali. Bagus sekali. Okay. And then based on this card, you have to fill the blank. Berdasarkan kartu-kartu ini nih ulang tahun nih. Kan ada kartunya ya. Bulan Mei yang ulang tahun Indra. Bulan Juni yang ulang tahun Putri. Nah, kamu lengkapi nih. There are missing letter to become the correct months. Masih ada huruf-huruf yang hilang untuk menjadikannya bulan yang benar, yang tepat. Oke, Ibu rasa kamu bisa mengerjakan ini sendiri. It is easy. Ya, ini mudah. Yes, okay, very good. Do it by yourself. Kerjakan sendiri. Okay, and then part C, bagian C. Order the months in a year. Nah, ini disuruh mengurutkan nih. Fill the blank correctly. Isi titik-titik dengan tepat ya. Habis January? Yes, February. At February, March. Habis March? Yes, April here. And so on. Dan selanjutnya. I know you can do them by yourself. It is so easy. Yakin kamu bisa ngerjainnya sendiri karena ini sangat mudah. Okay? Because I will discuss about this one. Karena Ibu akan membahas yang ini ya, Nak. D. Determine the before months and after months. Kita akan menentukan bulan sebelumnya dan bulan setelahnya. Wah, seperti apa itu ya? Oke, kita coba yuk. Fill the blank correctly. Suruh mengisi titik-titiknya dengan benar. Oke, I will try the last one. Ibu akan coba yang ini ya, Nak. This month is March. Bulan ini bulan Maret. 1 month later is bla bla bla. 1 bulan berikutnya adalah, kira-kira bisa jawab nggak sih? Do you know 1 month later? Let me think. Okay, I will discuss it. Yuk, Ibu akan bahas ini ya. Okay, but first we read the question. Tapi sebelumnya kita baca dulu. 1 month later is bla bla bla. 1 bulan setelahnya adalah bulan apa? 1 month ago is bla bla bla. 1 bulan sebelum Maret apa? 3 months later is 3 bulan setelahnya bulan Maret apa? 3 months ago is 3 bulan sebelum Maret bulan apa? How can we find the answer? Bagaimana kita menemukan jawabannya? Okay, I will explain to you. Okay, kita baca tadi ini. This month is March. Bulan ini adalah bulan Maret. 1 bulan berikutnya apa? 1 bulan sebelumnya apa? 3 bulan setelahnya bulan apa? 3 bulan sebelumnya bulan apa? Kita lihat yuk. Kita sekarang ada di bulan Maret nih. Anggap nih kita lagi berdiri di sini nih. Sekarang bulan Maret. Oke. 1 month later. Oke. Koreksi dari Miss Deska, tidak pakai is ya sayang. Tapi kalau pakai later, maka pakainya will be. Later will be. Later will be. Oke. Sekedar pengetahuan. 1 month later will be. Jika later, you have to go forward. Kalau later atau nanti, kamu pergi ke arah depan, ke arah bulan selanjutnya. Okay, so 1 month later
will be 1 bulan berikutnya berarti bulan April ya. 1 kali saja karena one month. Kamu bergerak ke arah depannya 1 kali. You go 1 step forward to the next month. Kamu pergi ke 1 bulan berikutnya saja. Cuma 1 ya nak. Karena 1 month later will be. Ingat pakai will be. 1 month later. 1 month later. Kita dari March. Bergerak 1 langkah ke depan. Will be April. Ini later. Later you go forward. Kalau later kamu majunya ke depan. How about this? 1 month ago. 1 month ago. 1 bulan lalu. Nah, kalau lalu, if it is ago, you go back to the last month. Kamu pergi ke belakang ke bulan sebelumnya. Karena 1 month, kamu bergeraknya 1 kali. Oke. 1 month ago, bergeraknya ke belakang, was, ingat bukan pakai is, pakai was, February. Was February. Ya. Oke, bagaimana kalau 3 bulan? Tadi kan pertanyaannya 3 months later and 3 months ago. Kalau cuma 1 month 1. Bagaimana kalau 3 months later? Later, go forward. Kalau later, perginya ke depan. 3 months, berarti 3 kali. 3 bulan ya. 1, 2, 3. 3 months later will be June. 3 months later will be June. Okay, now, how about 3 months ago? If it is ago, you go back. Kalau pakai ago, yang ditanyakan ago, maka kamu perginya ke belakang. 3 months. 1, 2, 3. So, jadi kalau sekarang bulan Maret, 3 bulan yang akan datang, or 3 months ago was December. Okay, jadi if it is later, you go forward to the next month. Jika itu yang ditanya later atau berikutnya, maka kamu perginya ke arah depan, ya, ke bulan-bulan berikutnya. If it is ago, jika yang ditanyakan adalah ago, sebelumnya, you go back to the last month. Kamu pergi ke belakang ke bulan-bulan sebelumnya. Okay? So this is later, this is ago. Okay, I hope you understand my explanation. Ibu harap kamu paham ya penjelasan Ibu. Yes, we will resume our lesson today. Ya, kita akan merangkum pembahasan kita hari ini. Yes, we are talk about duration of activities. Kita sudah bicara tentang durasi atau berapa lama suatu aktivitas berlangsung by using addition or subtraction process, dengan menggunakan proses matematika mengurangi atau menambahkan. Atau kita juga sudah belajar tentang bla 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 minutes before, bla 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 second after. Juga kita belajar tentang berapa menit sebelumnya, berapa detik sesudahnya. Kita juga sudah belajar by using addition and subtraction process, dengan juga menggunakan proses pengurangan dan penjumlahan. We also order months in a year. Kita juga sudah mengurutkan nama-nama bulan dalam 1 tahun, and we also discuss about the month before, the month after, 3 months later, 3 months ago. But don't forget
After later, you using will be. Later, blah blah blah, later will be, blah blah blah. And if ago followed by was. Dan untuk ago diikuti dengan was. Blah 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 ago was blah blah blah. For example, sebagai contoh. This is March. Sekarang Maret. 3 months later, 3 bulan berikutnya adalah March, April, May, June. Okay, very good. You go forward 3 times. Kamu maju ke depan 3 kali, 3 bulan. Okay. 3 months later will be June. Very good. Okay. Please do the exercises. Tolong dikerjakan latihannya to make perfect, untuk menjadikannya sempurna. I know you can do it. Very good, dear. Love for you. Keep the spirit. Tetap semangat. Dan ibu akhiri dengan mengucap hamdalah. I end this discussion by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dear. Bye bye. Love you.